Oke cuy, selamat pagi. Bagaimana kabarnya cuy di sana cuy? Ketemu lagi bersama saya Rider Story cuy. Di channel ini cuy kita bakal ngajak kalian cuy buat jalan santuy, riding santuy pada pagi hari yang indah yang cerah ini cuy. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa cuy kalian makan dulu sarapan. Buat kalian yang baru ketemu atau mampir di channel ini cuy, jangan lupa kalian subscribe cuy di tombol bawah ini cuy, di sebelah kanan apa kiri ya. Pokoknya ada lambang subscribe, kalian pencet aja tuh sama like. Nah, kalian komentar juga cuy kalau kalian punya rekomendasi atau mau request aku bakal bahas apa di video selanjutnya. Kalian komentar aja di bawah. Oke cuy, kita mau jalan aja cuy. Ini kita sekitar jam 9 pagi cuy. Cuacanya sangat mendukung dan sejuk gitu cuy. Ada embun-embun dikit gitu cuy. Bagus cuy cuacanya, nggak terlalu panas dan nggak terlalu mendung cuy, karena cerah cuacanya. Nah, jadi enak cuy. Kayak suhu tuh sekitar berapa derajat ini ya? Ini sekitar ya 28 lah paling cuy, 28 derajat Celcius cuy suhunya. Jadi masih tergolong dingin gitu. Oke, aku mau ngajak kalian riding santuy pada pagi hari ini ke Keluteraya cuy ya, ke dekat Sampangan situ. Oh, ini ketemu lagi sama bapak-bapak tukang aspal waktu itu cuy. Jadi bapak-bapak ini mengaspal di mana ya, nggak tahu. Sepertinya ada proyek aspalan jalan gitu cuy. Jadi bapak-bapak itu dikirim untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah gitu cuy. Jadi gitu ya, pengaspalan jalan itu juga sangat penting cuy, karena jalan juga mendukung eh, perekonomian yang ada di Indonesia cuy ya. Ketika jalanan jelek, ekonomi juga pasti itu cuy. Ekonomi juga sulit cuy, masyarakat juga sulit mendapatkan eh, kelayakan harga-harga ekonomi yang standar untuk taraf hidup masyarakat gitu cuy. Jadi ketika jalannya jelek, nggak ada akses jalan, pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat juga itu cuy, juga pasti terhambat. Jikapun ada, pasti harganya fantastis cuy. Sama seperti di Papua cuy, di zaman era presiden sebelumnya sih cuy, nggak tahu tahun berapa, mungkin 2010 15-an deh. Itu kan harga BBM tuh 1 liter tuh bisa sampai apa 80.000 cuy. 80.000 itu pertamax apa pertalite ya, 80 sampai 100.000 cuy 1 liter. Nah itu kan, sedangkan di Semarang aja, contohnya di sini aja cuman 7.000-an cuy pertalite. Kan apa namanya, gapnya atau perbedaannya tuh sangat sangat tinggi sekali cuy ya. Jadi taraf hidup masyarakat di sana tuh bukan berarti mereka banyak uang terus mereka layak untuk hidup, tentu saja tidak cuy. Semakin mahal itu kan, semakin mahal harga pokok di sana kan, penghasilan juga semakin tinggi. Tapi kalau disamain sama kita, mereka keterbatasan akses, keterbatasan pendidikan, literasi dan apa informasi itu menjadi apa penghambat banget buat kemajuan daerahnya gitu cuy. Jadi apabila disama-samain, nggak semua ya satu kaya cuy. Ya emang mereka banyak uangnya, puluhan juta pegang uangnya untuk apa kebutuhan sehari-hari aja. Tapi berbanding apa lurus sama kebutuhan sehari-hari yang sangat mahal cuy. Nah jadi gitu, jadi taraf hidupnya juga susah cuy, sulit. Nggak seperti di kota yang semuanya serba cepat ada gitu dan instan gitu cuy. Beda cuy. 10, ayo 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, let's go. Oke cuy, jadi itu lampu merahnya apa namanya, tinggal 10 detik cuy. Tapi kalau detikan di lampu merah tuh nggak kayak di stopwatch cuy. Detikan di lampu merah tuh cepet banget, 1, 2, 3 gitu cuy. Jadi mereka 1 detik tuh 0, sekian detik malahan, bukan 1 detik nah. Jadi dipercepat gitu cuy, supaya orang-orang juga sigap gitu cuy. Oke, jadi ini adalah vlog terakhirku cuy ketika aku masih di Semarang cuy, karena besok aku udah terbang ke Kalimantan cuy selama 1 minggu kalau nggak salah cuy di sana ya. Oke deh, kita bakal apa berpisah cuy. Jadi besok dan seterusnya itu aku nggak bisa ngonten dulu cuy, karena aku di Kalimantan nggak mungkin bawa perlengkapan apa konten tuh apa motovlog cuy. Pasti aku tinggal semua karena ada kerjaan di sana cuy, dan sangat penting juga apa kerjaannya, sangat
sangat menyita waktu, pikiran dan tenaga cuy, dimana aku harus visitation, aku harus pergi-pergi ketemu ini segini segala macam dan mengerjakan berbagai hal di sana cuy, dan yang pasti sangat menguras energi dan menyita waktu cuy. Nah jadi aku pasti nggak bisa ngevlog cuy, nggak bisa ngonten selama beberapa hari ke depan cuy, sampai hari Minggu kalau nggak salah cuy, aku baru terbang lagi ke Semarang cuy. Jadi seperti itu cuy, jadi sedih aku rasanya cuy, nggak bisa ngonten, nggak bisa nemenin kalian lagi cuy, aduh. Tapi nggak apa-apa cuy, ini adalah sementara cuy, kita bisa berjumpa lagi di di kesempatan berikutnya cuy. Oke, jadi ini adalah video terakhir cuy, dan aku ke kantor hari ini. Aku beres-beresin kerjaan yang harus aku bawa ke Kalimantan cuy, dan di sana aku bakal ketemu sama ketemu sama orang-orang cuy, sama bos-bos gitu cuy. Yang pasti menantang sekali cuy, sangat menantang, dimana aku harus bisa mengajarkan berbagai hal juga cuy, sendiri cuy. Ya sama bosku sih, tapi tetap aku ngerjain sendiri cuy, nggak mungkin ngerjain bosku gitu cuy. Jadi seperti itu cuy ya. Semoga kalian baik-baik aja cuy di sini cuy, jaga kesehatan ya di vlog ini maksudnya. Kalian mantengin vlog ini gitu. Alright, aduh mobilnya mau nyebrang. Oke cuy, jadi ketika jam segini tuh orang-orang udah pada di kantor cuy, karena normalnya para pekerja-pekerja, orang-orang kantoran di Semarang itu normalnya datang ke kantor itu sekitar jam 8 itu mereka udah masuk cuy. Nah jadi biasanya jam 7 itu mereka baru berbondong-bondong berangkat gitu cuy. Nah kalau jam segini udah agak lenggang cuy, tapi kalau jam 7 itu padat cuy, tidak macet cuman padat. Jadi kalian harus bergantian ketika di lampu merah atau di jalan raya gitu cuy. Kalau jam segini enak cuy, pas. Oke, kita ngantri di lampu merah dulu cuy. Semoga nggak lama. Ini udah jam berapa ya? Aku cuman takut terlambat saja cuy. Kalau terlambat dah nggak enak cuy, jadi tergesa-gesa gitu cuy. Oke, lampu hijau, kita jalan. Nah itu cuy ya, jadi varian-varian motor-motor sekarang itu rata-rata udah nggak ada engkolnya cuy. Seperti motor Vario, motor Vino, terus motor Scoopy cuy, sama moge-moge yang sekarang yang 1 silinder, 2 silinder, yang CBR yang 150 RR tuh cuy, sama CBR 250R RR, sama apa namanya, Kawasaki Ninja yang 2,5 silinder tuh udah tidak ada kickstarternya cuy ya. Jadi kalian harus cek aki kalian itu secara berkala cuy ya. Karena ketika motor nggak ada kickstarternya, kalian nggak ada pilihan lain kalau akinya tekor cuy, kecuali dorong sampai ke bengkel gitu, bengkel yang bisa ngecas aki atau ganti aki gitu cuy. Nah jadi gitu ya, itu seperti apa, sebenarnya bukan terobosan juga, demi aerodinamis dan biar enak dilihat gitu cuy menurut insinyur itu. Jadi kickstarternya dilepasin, terus apalagi ya yang dilepasin banyak cuy, kayak part-part yang pada umumnya itu dimiliki oleh motor zaman dulu, tapi di motor zaman sekarang tuh dihilangin gitu cuy. Padahal kickstarter itu kan membantu banget cuy, membantu ketika motor kalian terjadi trouble terus nggak bisa pakai starter elektrik. Nah kalian bisa gunakan kickstarter itu cuy. Sebenarnya itu sangat membantu sekali loh, membantu mobilitas kita tuh tetap jalan gitu cuy, di waktu-waktu yang tidak terduga gitu cuy, ketika ada kendala gitu. Nah tapi entah kenapa dihilangin malahan cuy. Jadi sekarang motor-motor tuh nggak ada kickstarternya cuy, motor nggak ada kickstarter, apalagi Matic. Nah Matic nggak ada kickstarter, terus kalau akinya soak itu ngidupinnya gimana coba. Mending kalau soaknya di rumah kan masih bisa di otak-atik, dilepas akinya terus dicasin gitu. Kalau soaknya di luar cuy, waktu misalnya lagi di tempat saudara gitu, tempat saudara enggak deng, lagi naik gunung gitu cuy, berwisata gitu, ditinggal deh motornya tuh sekitar berapa jam gitu, 7 jam gitu kan, atau seharian gitu titit. Nah di parkiran, nah habis itu starternya nggak bisa nyala cuy, terus gimana ngidupinnya Matic cuy? Nggak ada pilihan lain kecuali dorong cuy, karena kalau Matic tuh bener-bener tidak bisa dinyalakan
Kalau motor gigi cuy masih bisa cuy, kalian dorong aja masukin gigi 2 atau gigi 3 itu udah nyala dia, asal yang dorong ada 2 orang ya misalnya ya, jadi beberapa orang gitu cuy. Nah ketika motor matic cuy didorong pun juga nggak nyala, jadi tetap aja dia nggak bisa nyala, kalian harus bawa ke bengkel cuy. Nah itu kan sangat kasihan gitu, apalagi apa kalau dialami sama orang-orang yang sedang punya keperluan penting gitu. Nah tapi terlepas dari itu cuy, pasti insinyur juga telah memikirkan berbagai hal untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Contohnya di konsumsi aki cuy, pasti mereka udah mengefisiensikan semaksimal mungkin cuy ya, supaya konsumsi aki itu nggak nggak sebanyak yang dulu gitu cuy. Contohnya mereka menggunakan sistem-sistem elektrikal yang apa namanya, elektrikal yang rendah konsumsi aki, sama lampu-lampu yang udah LED cuy ya. Jadi udah ringan beban akinya, mungkin cuma berapa voltase gitu cuy untuk bisa menggerakkan semuanya. Tapi ya seperti itulah cuy kehidupan cuy. Oke cuy, terima kasih udah ngikutin vlog ini. Saya mau lanjut dulu cuy. Semoga kalian sehat selalu ya. Dadah.